insan kamil ini sebenarnya Ibnu Arabi tidak pernah nulis satu bab khusus yang judulnya insan kamil. Tapi nanti bertaburan di kitab-kitabnya sisipan-sisipan istilah insan kamil. Yang itu nanti oleh beberapa muridnya, khususnya nanti Abdul Karim Al-Jili, dikumpulkan jadi satu. Dan nanti yang sangat terkenal justru muridnya ini, Al-Jili, yang nulis kitab Insan Kamil. Tapi inspirasinya tetap dari Ibnu Arabi. Konsep-konsep dasarnya tetap dari Ibnu Arabi. Oke, jadi Ibnu Arabi ini nanti membedakan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama insan kamil, manusia sempurna, manusia otentik, original, asli, sama manusia binatang, al-insan, al-hayawan. Manusia binatang ini manusia yang casingnya saja manusia. Manusia itu kan jenisnya binatang. Saya sering bilang kan, manusia itu binatang yang berpikir, binatang yang memaknai, binatang yang main simbol dan macam-macam. Dan katanya Ibnu Arabi, manusia yang kehilangan atribut kemanusiaan kamilnya, levelnya kayak binatang. Bedanya hanya di diferensia. Diferensia itu kambing sama ayam, itu kan beda, tapi kan sama-sama binatang. Nah, nanti ada satu jenis binatang lagi namanya manusia. Itu kalau atribut-atribut kemanusiaannya nggak dipakai. Atribut-atribut kesejatiannya dibuang. Jadi kamu tinggal milih sekarang hidupmu mau jadi insan kamil apa insan hayawan. Ya insan hayawan itu jelas orientasinya ke bawah, tidak ke atas. Yang dipikir dunia, dunianya jadi nomor satu. Kalau dunia nomor satu, ya Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kalau cita-citamu hanya menaklukkan dunia, menaklukkan lingkungan sekelilingmu, menaklukkan Indonesia, menaklukkan Ahok, ya yang lain nomor sekian berarti. Pokoknya apapun yang terjadi harus dipenjara. Itu berarti nomor satu dia. Jangan sampai jadi nomor satu. Yang boleh nomor satu dalam hidup kita hanya Allah. Oke. Nah, orang yang orientasinya ke bawah nanti jatuh bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kita menyebutnya asfala safilin. Di bawah, lebih ke bawah lagi. Nah, jadilah insan kamil. Insan kamil adalah abdu rabbih. Kalau insan hayawan itu kebanyakan abdun nazar. Ini saya tidak tahu Ibnu Arabi sedang nyindir kita apa enggak. Dia tidak menyebut abdun nafas, tidak menyebut hambanya hawa nafsu, tapi hambanya nalar, hambanya akal pikirannya sendiri. Yang didewa-dewakan, yang dinomorsatukan bukan Allah, tapi kebenaran versinya. Dianggapnya hidup seperti itu, pikiran seperti itu, yaitu yang benar dan paling benar. Jadi itulah yang dia sembah. Jadi Abdun Nazar, lawannya Abdur Rabb. Katanya Ibnu Arabi, ya insan kamil, ya makomnya tetap Abdur Rabb, hamba Tuhannya. Bukan hamba persepsinya, bukan hamba persangkaan-persangkaannya, bukan hamba pendapat-pendapatnya. Apa tidak boleh meyakini pendapat kita benar? Boleh. Tapi sambil tetap yakin karena aku ini manusia, bisa salah. Ya pendapatku mungkin salah, mungkin keliru. Wah, ini semangat ini susah ditemukan. Mungkin memang susah untuk merasa bahwa aku bisa keliru. Oke, kita ngomong kayak gini biasanya untuk orang lain. Tapi untuk diri kita sendiri berat.
ngomong bahwa aku itu bisa salah loh, itu susah. Selalu kamu kan manusia, bisa salah toh kan gitu. Kalau gitu gampang, tapi kita selalu yang benar itu milikku. Orang yang kayak gini sebenarnya selain bahaya karena Allah nggak nomor satu, dia bahaya karena nggak bisa berkembang lagi. Nggak bisa berkembang itu dia sudah final. Dia menganggap pikirannya sudah selesai, ya ini yang paling benar. Padahal kan di awal sudah diyakinkan bahwa kita ini manusia, pandangan kita terbatas, wawasan kita terbatas. Banyak sekali ketidaksempurnaan dalam diri kita. Maka pikiran-pikiran kita juga terbatas, wawasan kita juga terbatas. Sepinter-pinternya orang, wawasannya terbatas. Sak jago-jagonya Habibie misalnya, kamu anggap dia jenius, IQ-nya berapa. Dalam banyak hal mungkin ada hal-hal yang kamu ketahui Habibie tidak tahu. Mungkin Habibie tidak ngerti gimana caranya gitaran, Habibie tidak ngerti gimana caranya nyedot rokok dengan sudut yang paling enak. Itu tidak ngerti Habibie. Dia nggak pernah ngerokok. Kan yang penting tidak ngerti kan, dia juga tidak tahu segalanya, sejenius apapun. Donald Trump yang sekaya itu, dia merasa bisa membeli segalanya, sangat banyak yang dia tidak tahu dan tidak ngerti. Sopo, tinggal kamu sebut Einstein kah? Atau filosof-filosof yang kita bahas 100 pertemuan lebih, banyak dia yang tidak tahu. Sak jago-jagonya Ibnu Rus mungkin dia belum pernah lihat binatang yang namanya kerbau apa bebek. Karena Spanyol, Timur Tengah, zaman abad keberapa mungkin tidak ada. Ya kan? Tidak, kita terbatas kok. Kebenaran yang kita tahu hanya sejangkau pengalaman kita. Yang sempat mampir di kepala kita. Itu saja. Maka jangan disembah nalarmu. Jangan disembah pikiran-pikiranmu. Merasalah selalu bahwa masih banyak yang harus kamu ketahui. Bahwa untuk kepentingan pragmatis, praktis kamu butuh pengetahuan-pengetahuan tertentu ya. Tapi tetaplah terbuka. Biar kita bergerak terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Oke, biar tidak dituduh oleh Ibnu Arabi kita ini hamba nalar. Yang kita dewakan kebenaran pikiran kita sendiri, bukan Allahnya. Oke, jadi itu kategori-kategori awal sebelum kita masuk ke insan kamilnya. Terus, apa sih insan kamil itu? Jadi, manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini yang sifatnya sintesis, jamaiyah. Kalau dalam Futuhat, majmuk. Jadi segala atribut, segala karakter alam semesta, juga bahkan karakter ketuhanan ngumpul dalam diri kita yang namanya manusia. Jadi kalau bahasa mudahnya, jasad kita yang lahir ini mikrokosmos. Sementara dimensi batin kita itu ilahiyah sifatnya. Jadi manusia itu lengkap. Kita mengandung semua kandungan alam semesta, sekaligus dalam diri kita ada penggerak yang asalnya langsung dari Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Oke. Maka insan kamil itu mudahnya ketika seseorang sadar akan jati dirinya dan mampu mengaktualkan potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya. Jadi semua yang tidak mengarah ke situ tidak esensial bagi insan kamil. Jadi rumusnya itu, makanya
Sadarilah dirimu bahwa alam semesta itu ada dalam dirimu. Segala unsurnya, apapun itu, ada. Makanya kita disebut mikrokosmos. Maka tugas awal seorang manusia itu bukan memahami keluar, tapi muhasabah ke dalam. Coba baca dirimu ke dalam, serius. Lihatlah apa saja faktor, variabel, unsur yang mengkonstitusi hidupmu, lahir maupun batin. Kalau ketemu dirimu yang sejati, berarti kamu sekaligus memahami makrokosmos dan memahami Tuhan. Kenapa memahami makrokosmos dan memahami dirimu itu sekaligus memahami Tuhan? Karena alam semesta termasuk kita manusia itu tajallinya Tuhan. Tajalli itu kalau bahasanya dunia lain itu penampakan. Kalau bahasanya wayang itu pengejawantahan. Itu namanya tajalli. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Ya karena memang kita ini, itu kan nanti doktrin wahdatul wujudnya Ibnu Arabi kan bunyinya begitu. Kita itu tajallinya Tuhan. Ketika Tuhan ingin dikenal, lahirlah dunia seisinya, alam semesta termasuk manusia. Oke, nanti kita jelimiti lagi pelan-pelan. Jadi yang penting rumusnya itu dulu, bahwa insan kamil itu perpaduan sintesis antara makrokosmos dan ketuhanan dalam diri manusia.